Baik, di sini Ibu akan coba jelaskan jawaban dari kuis kebahasan kita kemarin ya. Nah, pertanyaan yang pertama, kalimat kedua dalam paragraf tersebut terdiri dari berapa frasa? Oke, kalimat kedua kita cari. Untuk mencari frasa, yang pertama kita tentukan adalah jabatan kalimatnya. Setelah itu, kalian tentukanlah jabatan kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, yang dua kata atau lebih inilah yang nantinya akan kita sebut sebagai frasa. Oleh karena itu, kita tentukan dulu jabatan kalimatnya. Penyakit ini sebagai subjek, menyerang predikat, sistem limfatik tubuh adalah objek. Kita perhatikan bahwa ada unsur S, P dengan O dalam kalimat ini. Lalu manakah di sini yang terdiri dari dua kata atau lebih? Yaitu subjeknya dan objeknya. Dalam artian berarti ada dua frasa dalam kalimat ini. Oke, nomor 2. Kata penghubung yang paling tepat untuk menggabungkan kedua kalimat di atas. Kita harus memahami maknanya supaya konjungsinya tepat. Sebagian nasabah masih saja resah. Kalimat kedua, pemerintah memberikan jaminan bahwa uang nasabah tetap aman. Di sini kan ada sebuah pertentangan. Kalau pemerintah udah memberi jaminan, harusnya nasabahnya nggak resah, tapi di sini di kalimatnya resah, kan gitu ya. Artinya ditentang, ada pertentangan. Jadi di sini konjungsi yang tepat adalah konjungsi walaupun. Walaupun itu adalah konjungsi untuk menentang dua hal. Misalnya hujan masih deras, kami tetap pergi walaupun hujan masih deras. Harusnya nggak usah pergi dong, kan gitu ya. Nah, itu yang namanya konjungsi pertentangan. Oke, nomor 3, frasa yang berpola MD. Kalau berpola MD seperti ini berarti dia adalah frasa jenis subordinatif. Frasa jenis subordinatif ini berarti memiliki satu inti, di mana intinya ini adalah di unsur yang keduanya. Kita lihat, anak muda itu, benarkah si muda itu adalah intinya? Muda itu sedang membaca, nggak nyambung, berarti dia bukan pola MD. Lutfi sedang mencoba sepatu barunya. Ini ada sepatu dan barunya. Dia menganggap si barunya adalah inti. Ya. Lutfi sedang mencoba barunya, nggak nyambung kan? Berarti ini juga salah. Intinya adalah seharusnya sepatu. Wanita itu tidak mengenali darah dagingnya. Perhatikan bahwa ini adalah kiasan sih ya, idiom. Ada makna baru di dalam gabungan tersebut. Ini nggak bisa kita sebut sebagai frasa, oke? Lalu yang D, Wahyuni sedang membuat kue. Kata sedang membuat berarti kita ambil membuat ini sebagai inti. Nyambung nggak? Wahyuni membuat kue, nyambung. Berarti ini adalah jawabannya. Ya. Di jalur pantura perhatikan bahwa salah satunya adalah kata depan, konjungsi keterangan tempat. Maka ini secara langsung kita sebut sebagai frasa eksosentris. Saya. Nomor 4. Inti frasa predikat kebijakan tersebut. Katanya di sini minta predikat. Maka kita cari yang mana predikatnya. Kebijakan tersebut sebagai subjek tidak akan menguntungkan predikat semua pihak objek. Berarti si predikatnya ini terdiri dari unsur tidak akan menguntungkan. Apakah kita bisa ambil tidak semua pihak, akan semua pihak, atau menguntungkan semua pihak? Maka paling tepat adalah jawabannya menguntungkan. Memang benar maknanya akan berubah, tapi setidaknya itu masih berasal tentang hal untung menguntungkan, kan gitu ya. Tepat. Lalu nanti dia akan diperjelaskan tidaknya ya, kira-kira seperti itu, si tidak inti ya, nah, gitu. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 5, deretan kata yang merupakan kalimat. Perhatikan bahwa kalimat itu minimal memiliki satu klausa bebas. Satu klausa bebas yang dimaksud adalah satu subjek yang bebas, satu predikat yang bebas. Perhatikan ini minimal sebuah kalimat. Kita cek, gedung bersejarah, ini sebagai subjeknya. Kenapa dengan gedung bersejarah? Lalu ada kata yang sebagai perluasannya, ya.
Gedung sejarah ada yang sampai di mana penjelasannya? Yang senantiasa dikunjungi wisatawan asing dan domestik, berarti sampai di sini pun semuanya unsur subjek. Salah. Lalu kalimat yang B, bunga bank, apa yang sedang kita bicarakan? Bunga bank. Oh, kenapa dengan bunga banknya? Oh, belum dulu, ada kata yangnya, berarti ada penjelasnya. Yang seperti apa bunga banknya? Yang selalu mengalami kenaikan, berarti sampai di sini subjeknya. Kenapa si bunga bank ini cukup meresahkan? Siapa yang diresahkannya? Rakyat. Berarti ada S yang sifatnya bebas, ada predikat yang sifatnya bebas, maka inilah yang disebut dengan kalimat. Kita cek yang C. Siapa yang sedang dibicarakan? Petinju legendaris, subjek. Lalu di sini ada kata yangnya, berarti ada penjelasannya. Kenapa dengan sepetinju legendaris? Apa penjelasan dari petinju legendaris yang menjadi raja KO di masa jayanya pada tahun ini? Berarti semua ini adalah unsur subjek. Tidak bisa kita sebut kalimat. Oke, kalimat D. Akhirnya ini konjungsi antar kalimat ya. Apa yang sedang dibicarakan? Tentang beasiswa. Lalu di sini ada kata yang, berarti masih penjelasan si beasiswa. Sampai mana pernyataan penjelasnya? Tentang yang diberikan kepada 3 mahasiswa yang berasal dari Papua itu. Berarti ini semua masih menduduki fungsi subjek, bukan kalimat. Oke, yang E. Apa yang sedang kita bicarakan? Oh, Universitas Udayana. Ada penjelasannya. Apa penjelasan tentang yangnya? Merupakan perguruan tinggi yang merupakan, nggak bisa ya kita sebut ini predikat ya, karena di sini ada penjelasnya, berarti ini masih bagian subjek ya, berarti tidak juga kita sebut sebagai kalimat. Jawabannya adalah B. Oke, nomor 6, klausa inti. Perhatikan, klausa inti itu dimaksud klausa bebas, yang artinya dia sifatnya bebas. Ketika adalah konjungsi subordinatif, sehingga dia akan memasuki unsur keterangan di semua kalimat ini, di pernyataan ini. Ketika adalah waktu, mana pernyataan yang menyatakan waktu? Yaitu sampai kata datang. Ketika pagi datang, itu adalah waktunya. Berarti di sini unsur pagi sebagai subjek, datang di sini predikatnya, si S dengan P di sini terikat dengan si keterangan yang ada di sini, maka ini kita sebut sebagai klausa bawahan. Sedangkan tentang matahari menampakkan sosoknya, ini klausa inti. Maka jawabannya adalah C. Oke, nomor 7. Kalimat tersebut terdiri dari berapa klausa? Oke, kita cek. Untuk menunjukkan klausa itu kan lihat apanya? Konjungsinya. Lalu perhatikan kelompok-kelompok konjungsi tersebut. Ada berapa konjungsi? Ini ada pada ya. Kita batasi saja, ini nggak bisa dikasih ini ya, nggak bisa highlight. Oh, bisa. Oke, kita batasi konjungsinya. Ada konjungsi pada, ada kata karena, ada kata yang, ada kata dari, ada kata bahwa, ada kata sehingga. Oke, ada banyak sekali kelompok-kelompok di sini. Kita coba cek dulu kelompok-kelompoknya. Pada hari Selasa, apakah ini bisa dikategorikan sebagai satu kelompok? Nanti ada uraiannya. Jawabannya tidak, berarti dia tergabung. Karena informasi, oke, ini ada kata informasi, di sini ada kata yang diedarkan, di sini ada dari SMS, lalu di sini ada kata mengatakan. Oke, dari sini kita bisa simpulkan dari SMS kan gitu ya, ini dari SMS, ini berarti masih dalam satu kelompok. Yang diedarkan ini adalah unsur penjelas. Yang diedarkan di sini ini adalah penjelas tentang informasi kan gitu ya. Tapi masalahnya diedarkan dari SMS ini udah membentuk predikat, dari SMS udah membentuk keterangan, artinya si penjelas informasi yang ada di sini ya, ini sudah membentuk klausa bawahan. Lalu di sini ada informasi tadi itu mengatakan. Berarti di sini ada predikatnya, di sini ada subjeknya. Ini satu kesatuan.
Tapi ada karena kata karena, berarti si S yang ada di sini, si P yang ada di sini, ini sebagai satu kesatuan keterangan penyebab. Satu klausa lagi. Mengatakan ya tadi udah ya, Gunung Sinabung akan meletus kembali. Ini bisa dikatakan satu klausa lagi. Sehingga petugas menjadi kewalahan. Petugas menjadi kewalahan ini juga bisa disebut sebagai satu klausa lagi. Lalu pada di sini kan nggak bisa jadi satu klausa ya, karena nggak bisa kita apakan uraikan, dia tergabung dengan klausa yang ada di sini. Artinya ini adalah satu klausa. Ada berapa klausa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 klausa. Oke, nomor 8. Klausa bawahan dari kalimat di atas merupakan mana ini? Merupakan apa? Perluasan apa di sini? Ini lihat kata agar. Agar di sini kan membentuk klausa ya. Indeks prestasi sebagai subjek, selalu tinggi predikatnya. Berarti ini adalah klausa yang jenisnya adalah klausa bawahan, di mana dia berasal dari unsur keterangan. Keterangan apa agar ini? Keterangan tujuan. Berarti di sini jawabannya adalah E. Nomor 9, jenis konjungsi subordinatif yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah konjungsi subordinatifnya adalah untuk. Yang gak ada lagi kan? Berarti untuk di sini adalah keterangan hubungan tujuan. Inti frasa yang menduduki fungsi predikat. Oke, kita cari predikatnya. Pada waktu itu, keterangan waktu. Apa yang sedang kita bicarakan? Nilai-nilai pluralitas masyarakat. Kenapa? Dapat dipahami oleh semua tokoh dan elit tertentu, ini objeknya. Oke, berarti predikatnya ini terdiri dari kata dapat dialami, ini adalah frasa. Bisa nggak diwakilkan oleh kata-kata yang ada di dalam kelompok tersebut? Bisa, dengan menggunakan kata dipahami. Berarti intinya adalah dipahami. Bisa ya? Ini saja penjelasannya, semoga kalian paham.